proses Hongkong di tempatnya Koko. Dia tapi dulu kerja di Malaysia gitu kan. Terus tapi tinggi badannya itu cuma 145, bisa nggak, Miss? Nah, itu semua tergantung dari PT, karena PT yang tahu syarat-syaratnya. Anaknya anak orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Ya udah, tak kasih nomornya Iya. PT, kamu hubungan aja sama PT. Karena kalau Iya, kalau tapi masa kan dia kan ya, Miss? gimana? Dulu kan dia kerjanya di pabrik softwarenya kayak HP, kayak laptop kayak gitu di pabrik. Ya itu masuknya, kapan non sinis ke pabrik itu? Ya non lah, itu pabrik mana? Oh gitu. Di Malaysia. Di Malaysia. Ya itu non lah, itu bukan pembantu, karena tahu Maksudnya, sendiri oh gitu ya. pembantu seperti apa dan bagaimana. Benar nggak? Iya. Kan Ya apalagi kan saya Malaysia. nanti tak tanyain. Iya, tak tanyain Miss Yuni kan ada PT, aku gitu kan. Aku selalu coba bisa nggak, kalau aku suruh nanya agent sini yang nggak mungkin tahu lah agent kayak gitu. Dan satu hal kasih tahu dia, orang yang terbiasa kerja di pabrik, mereka itu belum tentu bisa menyesuaikan diri kerja di rumah tangga. Nanti dia nyampe sini bukan passionnya. Nanti suruh waktunya liburan suruh bantu ngepel atau apapun, terus dia bilang bukan passionnya. Ngerti nggak? Soalnya sekarang itu banyak orang bekerja sesuai passion. Kalau jadi pembantu itu tidak sesuai dengan passionnya. Takutnya dia nyampe sini 2-3 hari ngebreak. Kan sayang. Bener nggak sih? Ya kemarin saya kasih tahu, saya kasih tahu. Terus saya bilang gini kan, soalnya kamu belum pengalaman rumah tangga. Kamu di PT pastinya ya lama. Saya bilang gitu, nggak cepet. Kayak gitu, sedangkan yang aja sampai 1 tahun, sampai 7 bulan di PT, saya bilang gitu, Miss. Pintar. Jadi kita nggak boleh menjanjikan yang manis-manis. Saya tidak ingin, karena calo-calo itu selalu menjanjikan yang manis-manis, Mbak. Saya nggak mau. Saya sarankan jangan ikut calo ya, saya bilang gitu. Saya salurkan ke Miss Yuni, coba kan nanti diantar ke Miss Yuni ngasih nomor ke PT mana kan gitu. Saya bilang jangan pakai calo, nanti kamu kena harus bayar ini dan itu, karena nyogok, karena tinggi badan kurang atau apa gitu. Saya bilang gitu. Betul. Jadi jangan pakai calo yang tidak bertanggung jawab, karena kalau pakai calo itu PT itu harus bayar nambah. Karena buat komisinya calo. Jadi jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh calo, karena gini loh Mbak, di luar sana itu orang bermulut manis itu lebih mudah dipercaya, lebih mudah diakui dibandingkan dengan Miss Yuning yang ngomong apa adanya. Dan kalian itu pada suatu saat setelah itu baru menyesal, oh iya yang disampaikan Miss Yuni benar. Tapi telat. Sudah telat. Paham nggak maksud saya? Kan sia-sia jadinya. Makanya saya calo kan soalnya dapat komisi, nanti perhitungan ini dan itu, PT nggak mau rugi dan itu. Lebih baik kamu itu datang sendiri aja ke ini PT-nya, saya bilang Betul, gitu. betul. Coba saya lebih baik saya omongan ke Miss Yuni aja lah, nanti PT yang mana yang mau, terus kan tahu aturannya ini dan itu. Kalau ada apa-apa mengeluh kan bisa tanya Miss Yuni, saya bilang gitu. Nanti mungkin kalau masuknya ke agentnya Koko Thomas, saya bilang gitu, pasti ada yang bertanggung jawab lah, jadi kan sama-sama tahu, saya bilang gitu. Oke, siap. Sudah tak kasih nomornya PT, Dok? Kamu suruh dia hubungi PT sendiri. Ya, Miss. Oke, thank you. Masih di Indo, sayang. Ya, sehat-sehat semua ya. Yo, I love you. Hujan terus ya. Iya, makasih sayang. Iya, Ya, saya tidak melarang kalian pakai calo. Cuman konsekuensinya ya kalian sendiri harus menanggung, menambahin. Banyak orang yang datang ke tempat saya, ke kantor saya yang ada di Hong Kong juga, pingin menjadi calo, membawa teman-temannya untuk datang ke kantor saya. Dia membawa 3-4 anak dan mengatakan, Miss Yuni saya kenalkan ini, boleh nggak satu anak saya minta 500? Saya bilang, Mbak, saya ingin merekrut secara organik. Artinya adalah saya itu ingin mencari cece-cece sendiri. Kenapa? Kalau ada masalah kita langsung bisa berkomunikasi dengan kalian secara langsung tanpa melalui perantara orang lain. Wong sudah di Hong Kong kok malah pakai perantara. Sudah ada di Hong Kong kok malah cari majikan, percaya sama temen. Kamu itu tahu nggak lek dijual temenmu? Sama temenmu itu dibawa ke agen sana, dianterin, dibawa agen sini, dikasih makan. Bukan dijual ya?
tapi diberikan uang tanda terima kasih. Kan mendingan kamu itu berbicara dengan agenmu, dengan majikanmu, daripada lewat perantara. Karena kalau ada masalah, jadi kamu tahu langsung dari agen. Biar agennya juga tidak ngambil majikan terlalu mahal, karena harus membayar perantara. Ini yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau kamu diajak teman-temanmu ke agen-agen tertentu, katakan tidak. Golek agen dewe. Apa meneh ada orang yang di media sosial, ini saya anterin ke kantor. Kantornya mana Mbak? Saya anterin ke kantor. Berarti dia nggak punya kantor. Ciri-ciri calo adalah datang temui saya, nanti saya antarkan ke kantor. Karena mereka nggak punya kantor sendiri. Jangan percaya. Di luar sana itu orang, apalagi kehidupan di luar sudah tidak menentu lagi ya. Apalagi di tahun 2025 ini. Di Hong Kong itu banyak orang kaburan. Tapi apakah ada masalah dengan orang kaburan? Saya bilang tidak ada masalah dengan orang kaburan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya tidak mempermasalahkan anak-anak yang kaburan. Kowe golek rezeki dhewe, terserah awakmu. Yang penting gue iki ora usah membo-membo. Membo-membo itu artinya adalah menjadi siluman yang pura-pura menjadi manusia tapi menghancurkan teman lain. Itu yang paling saya tidak suka dengan anak-anak kaburan. Saya nggak peduli kamu mau ngapain. Yang penting jangan mengganggu kehidupan orang lain dan melanggar peraturan pemerintah tersebut. Ya, paham ya nyampe di sini. Saya disuruh menanggapi tentang beberapa orang yang ditangkap polisi gara-gara jualan online atau apapun. Aku no comment, Mbak. Saya nggak ada di posisi mereka dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Tentang anak-anak kaburan melakukan sesuatu saya no comment. Yang penting saya cuma ingin bilang jangan kabur. Kalau kamu sudah kabur punya uang cukup mulio. Karena konsekuensi dari kaburan ditangkap dan dipenjara. Ditangkap dan dipenjara. Konsekuensi kaburan. Jadi setelah ditangkap dan dipenjara jangan nyalahin orang lain. Jangan ngomong bahwa orang lain yang melaporkan atau ini atau itu. Ngerti ya? Walaupun kamu paperan, kamu itu nggak boleh bekerja. Nggak ada dalam undang-undang kamu paperan, ambil surat, aslum, terus kamu boleh bekerja. Nggak ada, nggak boleh. Iku siapa sih ngomong, siapa sih nggak ontran-ontran. Nggak ada ya teman-teman ya. Kapan pengumuman pemenangan undian Yorpay-nya? Waduh, belum tahu saya. Tidak ada komisi karena Miss Uni dan Koko pure membantu tanpa uang. Lah iya, wong kita aja 10% aja nggak minta. Jadi saya memang tidak mau memberikan uang komisi pada siapapun. Mendingan mangan bareng KFC. Yo, Wahyu yo. Pulang ke Indonesia aja gak bayar loh. Saya nggak perlu calo, orangnya datang semua. Miss Yuni, apakah kantor BPJS sudah pindah? Waduh, nggak tahu Mbak, saya posisi ada di Indonesia. Kalaupun mereka pindah atau enggaknya, saya nggak tahu ya tentang BPJS ya. Saya sama sekali tidak tahu tentang BPJS. Jadi kalau kalian nanyain tentang BPJS sama saya nggak tahu. Karena BPJS kemarin-kemarin ada di sampingnya Koko Thomas, tapi saat ini mereka pindah atau enggak saya kurang tahu. Dan posisi saya sekarang ini ada di Indonesia. Jadi malah saya tidak tahu karena saya tidak diberitahu. Pahamnya Mbak di sini ya. Jadi BPJS apakah pindah, Miss? Saya jawab, saya tidak tahu karena saya tidak diberitahu dan seharusnya saya tidak usah tahu. Karena itu kalau masalah BPJS, kalian bisa meminta updatean dari BPJS sendiri. Karena satu hal, jika Yuni tahu dan Yuni memberitahu agar semuanya tahu, itu nanti akan menjadi polemik-polemik baru. Jadi mendingan, Mas, saya tidak mengenali BPJS. Jadi BPJS saat pencairannya angel, yo langsung tak komplain. Jadi saya tidak perlu sok kenal, sok deket, sok tahu. Bener nggak sih? Wes nyantai aja. Tapi memang BPJS itu saya anjurkan apalagi hanya dengan murah saja 2 bulan BPJS ke Koswebe. Ini ada yang jawab ini Mbak Maria menjawab bulan 2 baru pindah BPJS ke Koswebe. Ini sudah dijawab Mbak, ada yang menjawab. Ini bukan Miss Yuni yang ngomong ya. Kemarin saya ketemu sama anak-anak online Miss Yuni. Oh iya anak-anak online itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Miss Yuni ki nyantai ya. Ngono aja serampang sandal.
Orang ngerti apa-apa ya, cek kegliur. Sampai di sini, Van, teman-teman. Sopo meneh iki ndek Kamboja iki? Sopo meneh ndek Kamboja iki? Sebentar ya. Apa itu rek? Sebentar ya, ada yang di Kamboja lagi nih. Saya masih batuk. Posisinya masih agak batuk ya, teman. Bentar. Tentang di Kamboja ini kok masih banyak sekali peminatnya ya, teman-teman ya. Heran kan saya.